Welcome back. Jadi sekarang ni senang kata, enough is enough. Ya, ini pelajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Dia bajet tinggi, tapi kalau macam kamu sudah nampakkan luar negeri punya movie dia macam better begitu kan. Kalau Malaysia dia baru sekarang better. Masalahnya gitu. Jadi orang dah berapa tahun masih begitu. Tapi di Indonesia tu marketnya ataupun marketingnya tak banyak. Main letak je cerita tu kan. Memang tak ada sambutan lah. Benar speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh baik. Kalau yang perempuan ini loh yang benar-benar kayak seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Betul. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Welcome back. Oke, kita buat reaction video-video yang tengah viral dan trending di TikTok dan sosial media mana-mana platform pun ada. Di mana orang bilang, yang saya tahu ini Sheriff ialah satu film yang dibuat oleh Malaysia million ringgit. Ini quality bagus tau. Kos sangat tinggi. Iya, dia punya quality bagus, pelakon yang dipilih yang terhebat di Malaysia. Dan mengapa tidak tembus dia bilang di Indonesia? Langsung. Filem Sheriff dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Bagi saya, ini filem Malaysia yang terbaik saya pernah tengok. Dan filem ni dah masuk pun di market Indonesia. Aku nak mantap daripada Zul Arifin, Syafiq Kai, Elizabeth Tan dan ramai lagi. Filem ni, intensity dia memang laju. Dia punya plot twist membuatkan penonton-penonton berfikir apa akan jadi seterusnya. Syafiq Yusof pernah cakap dalam satu podcast, nak buat plot twist ni bukanlah kerja senang. Dia kena predict apa yang penonton-penonton akan fikir kalau scene ini berlaku. Kepada korang ataupun rakyat-rakyat Indonesia yang belum lagi tengok filem ni, korang pergilah tengok di Pawagam. Pada korang yang dah tengok filem Sheriff ni, scene ataupun momen manakah yang menjadi favourite korang? Beritahu sikit. Filem ni kalau kita belum tengok masih trailer memang macam cerita macam biasa aja. Kita nak faham lagi. Tapi boleh tahan ini cerita memang boleh tahan. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata, enough is enough. Ya, ini pelajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil apabila banyak filem ataupun hasil karya orang yang mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi kalau Malaysia tu tinggal dalam gua. Betul. Begitu. Sepatut kita sokong, kita invite orang, kita tengok filem orang Indonesia kah, Filipina kah, mana-mana. Macam dia dah mau kita berbahasa lain. Ya, macam kita jangan mendukung lain. Ya, Malaysia begitu. Kita saja, Malaysia begitu. Dia Tidak nanti bagus. masuk filem lain. Tidak bagus begitu, tidak bagus. Dah best lah. Dia dah hiburan dunia. Next. Hai, Assalamualaikum Indonesia Malaysia. Sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya takut ada kesalahan penyampaian dalam video saya sekarang ini. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang ini saya tengah membahas tentang film Sheriff yang tidak bisa diterima oleh orang Indonesia. Terkadang netizen Indonesia ini perlu memviralkan sesuatu supaya bisa ditayangkan di Indonesia dan posisinya sekarang ini film ini tidak mendapat sambutan dari Indonesia. Kenapa film ini tidak mendapat sambutan dari Indonesia? Saya juga tidak tahu pasti kenapa. Saya tidak tahu grade apa yang diperlukan. Tapi dia pun macam orang Indonesia setting. Sehingga film ini tidak bisa tembus ke Indonesia. Dan bahkan banyak juga
rakyat-rakyat Malaysia yang berkomentar bahwasanya kenapa orang Indonesia ini tidak mensupport kami, kenapa orang Indonesia ini tidak memberi peluang untuk orang Malaysia berkarya di Indonesia, sampai banyak sekali film-filmnya tidak tembus dan banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi sehingga mereka tidak bisa menayangkan film mereka di Indonesia. Banyak syarat-syaratnya. Sedangkan sebaliknya, film Indonesia sangat berseliweran di Malaysia, bahkan drama-drama yang bisa tayang di SCTV itu dia berseliweran di sini. Bahkan musik-musik pun dengan mudah masuk ke Malaysia, konser pun juga sangat mudah masuk ke Malaysia begitu. Kenapa rakyat Malaysia begitu? Saya tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka tengah membela negara mereka itu kan. Saat ini saya tidak membela mana-mana negara karena menurut saya baiklah filmnya ditayangkan juga, karena sekarang ini saya melihat film itu tengah naik daun di Malaysia dan saya melihat trailer yang naik daun seliuran di TikTok. Filmnya bagus dan sangat profesional, pemainnya juga adalah orang-orang hebat yang ada di sini. Tapi mungkin pasal syarat-syarat dia belum sampai atau tidak cukup. Kenapa muda Indonesia masuk di Malaysia punya industri pasal film ataupun lagu-lagu? Mungkin syarat dia Indonesia punya perbuatan film ataupun lagu, syarat dia tembus di Malaysia. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia, tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti, padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek, tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal, tapi kalau di Malaysia ni hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaiki ia. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Dia pun nasihatkan jangan sokong luar punya movie atau lagu-lagu. Salah tu. Dia sepatutnya Jadi kalau begitu K-pop janganlah kita dengar gitu. dia sepatutnya kalau mau macam asin naik nama, sepatutnya do better gitu aja. Dia bukan saja tu film tidak better, but like there's banyak lagi yang movie better than that begitu, Pak. Itulah. Jadi kalau kamu mau naik, do better, work harder. Kalau tidak tembus di Indonesia makanya belum sampai belum syarat. sampai dia punya apa? Dia punya quality, Iya, syarat apa quality semua. begitu, mungkin. Bukan bilang itu movie series itu tidak cantik quality, tidak bagus cerita dia. Cantik. Tapi mungkin macam kita apply kerja kan. Dia ada kelayakan tau. Dia ada sijil ini, sijil itu apa semua. Kau mau isi borang dulu. Ya. Jadi borang itu lengkap, kita tengok sama ada kita kena terima ataupun tidak. Ya jadi mungkin itu yang tidak lengkap. Ya. So memang saya tahu tuh movie dia budget tinggi, tapi kalau macam
kamu sudah nampakkan luar negeri punya movie dia macam better begitu kan. Kalau Malaysia dia baru sekarang better. Masalahnya gitu. Jadi orang udah berapa tahun masih begitu. So keep doing better. Nanti Eventually lain you will kali get there. diorang notice juga. Ya, eventually you will get there. Jangan pula baru pertama kali ada quality tinggi itu Ya. terus mengharapkan Terus dia. mengharap yang tinggi. No, you gonna do better every time. Malaysia. Harap. Jangan bilang, oh kita jangan sokong asing lagi begini. Tidak ngam tuh. Do better. Next. Okey, aku mau cerita baru-baru ni kan filem Sharif Malaysia ditayangkan di Indonesia, tapi kan tak dapat sambutannya karena mungkin penyebabnya adalah market. Faktor market. Tak isu. Oh, sudah ditayangkan pula tapi tak ada sambutan. Sebetulnya dan tak buat apa tu? Marketing Keluar liar kah? Marketing. Maksudnya cuba kalau letak Upin Ipin ke, letak Mekin ke, mungkin apa cerita tu bisa laku di Indonesia, tapi cerita Betul je lah. sebenarnya memang best. Kalau bagi saya yang di Malaysia ceritanya saya bagi 9.5/10. Kita mau kena ada apa ini marketing ya, kasih viral dulu begitu. Saya bagus juga. Ini reaction begini akan menaikkan nama film Sharif ini. Sebab orang pun heran, oh apa buat orang cerita ini begitu. Nah ini pun strategi yang baik ya. Okay, next. Gila, gue bener-bener speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh ngeri banget. Jadi ya kalau Ayu yang Jasmine ini masih mending ya, Betul, masih betul. agak baik. Kalau yang perempuan ini loh yang bener-bener kayak seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Betul. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu nonton kan Upin Ipin lah, Bobo Boy. Jadi intinya kalau kita suka mau dari Thailand aja kita nonton, mau dari Thailand mau dari Taiwan gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Yang agak nggak enak nih cewek tuh bilang katanya makanya kita tuh jangan terlalu welcome sama produk-produk Indonesia, sama produk luar negeri. Maksudnya nggak cuma Indonesia aja ya, terlebih Indonesia karena lihat nih di Malaysia musik-musik Indonesia dipasang di mana-mana. Kita semua kenal artis-artis Indonesia. Coba lihat orang Indonesia, nggak ada yang kenal sama artis kita. Lah, ya karena kaliannya belum bikin sesuatu yang kami suka, bukan karena kami nggak suka sama kalian. Betul. Itu Nurhaliza berapa kali bolak-balik konser di Indonesia. Welcome. Saya pun tak perasaan dua memang macam Ada marah. support dorang. Macam terus cakap jangan Indonesia jangan begitu. Nggak bagus begitu. Next. Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Oh, Dan oke. film yang rating paling tinggi, penonton paling banyak, cerminan masyarakatnya. Ah. Jadi kalau di Malaysia rating paling tinggi film pahlawan, mereka cinta pada pahlawan. Kalau di Barat film paling tinggi dokumenter, berarti mereka cinta pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Apa yang terjadi dengan hantu-hantu? Lucu lah Ustaz ni. Oke, begitu saja. Lucu lah Las. Itu selalu saya tengok juga Ustaz itu ceramah tidak boring. Makanya saya orang Kristen kan, tapi saya suka tengok dia video-video. Sebab bila dia mengajar, dia macam bukan saja Islam yang agama Islam yang ambil moral, macam kami pun tak ambil moral apa yang dia cakap. Saya cakap semua agama ini kan mengajar yang baik saja lah. Yes. Ya, jadi ini tengok ini, jadi kita saling menghormati saja. Respect apa yang dia percaya dan kita akan terima karena respect gitu. Yes. So oke, pendapat Letobel pada isu ini ialah mungkin film itu syaratnya belum sampai lagi, ataupun marketing dia tak begitu hebat. Lagipun mungkin judul ataupun title dia punya movie itu tidak berapa kena. Jadi itu title macam tidak berapa boom begitu.
Tapi movie itu, saya kasih tahu kamu, orang-orang Indonesia yang menonton video ini, movie itu sangat bagus. Macam teliti betul kena buat. Quality video itu ada 95% memang bagus. Dia So, high budget. boleh berbaris sama international punya movie. Memang terhibur lah sampai dari awal sampai penghujung movie itu ialah scene-scene yang betul-betul dipikirkan. Memang dia buat yang terbaik. Cantik. Kalau dulu KL Gangster itu saya suka, ini pun saya suka. Betul-betul. Jadi memang tidak banyak lah movie-movie Malaysia yang kita boleh cakap. Hai, puas hati saya tengok. Belum berapa banyak, tapi ini antara yang terbaik. Dorang buat terbaik dorang. So mudah-mudahan di dalam video ini Malaysia Indonesia janganlah gaduh-gaduh pasal ini. Kita support saja saja. Kalau kita suka kita tengok, kalau tidak shut up, diam-diam. What can do? Ya, dan berhentikanlah resis-resis kepada negara lain-lain. Kita saling mendukung saja. Sebab di dunia ini kita semua ini pendatang saja ya. Besok lusa kita akan pulang juga. Okay, so kita jumpa lagi till our next video reaction. Peace.